mantan anak buah Irjen Teddy Minahasa yang juga ex-Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawira Negara mengaku siap mengungkap peran Teddy dalam kasus narkoba. Dodi dan dua tersangka lain mengajukan permohonan ke LPSK sebagai penguak fakta atau justice kolaborator. Kuasa hukum tersangka AKBP Dodi dan dua tersangka warga sipil yang terlibat kasus Teddy, Linda dan Samsul Ma'arif resmi mengajukan permohonan perlindungan penguak fakta siang tadi. Pengacara menjamin ketiga tersangka siap jujur membongkar tuntas keterlibatan Teddy dalam kasus jual beli narkoba itu. Bahkan kami masih dalam pengajuan permohonan perlindungan hukum kepada LPSK dan sebagai JC tiga klien kami, yaitu AKBP Dodi dan juga Linda Pujiastuti dan Samsul Ma'arif, karena ketiga klien kami ini siap dan sudah saya tanya juga, sudah saya konfirmasi ketiganya siap untuk menjadi JC untuk membongkar semua keterlibatan TM dalam semua rentetan peristiwa ini. Pengajuan permohonan aja. Baru pengajuan permohonan, surat kuasa kami, dan tentunya laporan polisi. Itu dalam satu surat permohonan. Tiga tersangka kasus jual beli narkotika yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa ingin jadi justice collaborator atau penguak fakta ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Antara lain mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara bersama dua tersangka warga sipil Linda dan Samsul Ma'arif. Kuasa hukum ketiga tersangka menjelaskan para kliennya menyebut diri sebagai saksi kunci karena Irjen Teddy meminta Linda untuk mencari pembeli narkoba yang dipasok melalui AKBP Dodi. Ketiga tersangka mengaku terpaksa mengikuti instruksi Irjen Teddy karena didesak meskipun telah menolak berkali-kali. Jadi karena klien-klien kami ini ketiga ini bukan pelaku utama, makanya saya mengajukan klien-klien kami ini menjadi JC ke LPSK. Dan keinginan ini adalah kesepakatan kami. Jadi awalnya mereka menginginkan juga untuk perlindungan hukumnya. Setelah saya berpikir dan setelah kami menganalisa, memang penting juga, gitu. Karena ketiga klien saya ini kan adalah saksi kunci. Kalau dengan Bu Linda, dia tidak kenal sama sekali dengan Bu Linda. Gitu. Yang mengenalkan itu Pak Dodi. Jadi setelah Pak TM memerintahkan Pak Dodi untuk nge-WA Linda dan untuk bertemu dengan Linda di Jakarta dan memberikan barang 5 kilo itu kepada Linda, barulah Pak Dodi karena tidak mau memakai tangannya, dia menyuruh orangnya. Karena sebenarnya dia sudah menolak. Buat apa Jenderal? Saya tidak berani Jenderal. Namun terus didesak, akhirnya dia menyuruh alternatif. Oh, saya punya anak buah, punya anggota, suruh aja. Tapi bukan anggota Polri loh ya. Pak Arif ini sipil. Keluarga ex anak buah Teddy, AKBP Dodi, datang ke Polda Metro Jaya menjenguk akhir pekan kemarin, namun diminta kembali Senin ini. Keluarga tidak percaya Dodi terseret kasus narkoba. Menangani kasus besar, motor besar mungkin tahu ya. Waktu dia menangani kasus besar di Bukit Tinggi, dia mau dikasih uang 10 miliar, ditolak sama dia. Dan saya yakin kalau dia itu tidak dari hatinya untuk melakukan ini. Saya yakin dia dapat tekanan dari pimpinannya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK terbuka menerima permohonan perlindungan dari AKBP Dodi dan tersangka lain. LPSK akan menginvestigasi dan melakukan asesmen sebelum memutuskan pemohon layak menjadi penguak fakta. Pertama, tentang sifat penting keterangan. Artinya dia harus punya keterangan penting untuk mengungkap suatu perkara. Ya. Dia bukan pelaku utama. Ya. Kemudian kalau ada uang atau harta, aset yang berasal dari kejahatan, dia harus menyatakan kesediaan untuk mengembalikan. Nah, hal itu yang akan kami periksa. Sementara Irjen Teddy membantah terlibat dalam kasus jual beli barang bukti narkoba. Selain Teddy Minahasa, 4 polisi lain dan 6 warga sipil turut jadi tersangka kasus itu. Tim Liputan Kompas TV. Sementara Henry Yosodiningrat mundur sebagai kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa dalam kasus jual beli narkoba. Tak menyebut rinci, Henry bilang keputusan itu jalan terbaik dari hasil diskusinya dengan Teddy.
penangkapan di lapangan bentuknya Mas? Iya, saya mundur sebagai kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa terhitung sejak Jumat 21 Oktober. Henry juga bilang ada sejuta alasan kenapa saya mundur. Dari diskusi saya dengan Teddy Minahasa, kami sepakati yang terbaik yaitu saya mundur. Ujar Henry Yosodiningrat, mantan kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa. Kami kutip dari kompas.com.